Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwa fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain, masyarul muslimin rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat al-afiyah, nikmat waktu luang, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan sampai hari ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Shafat ayat 100 sampai 107. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun segera mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah 86 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Sarah dan tidak memiliki keturunan. Ya qadarullah wa masya'afal, Allah jadikan Sarah sebagai wanita yang mandul, tidak bisa memiliki anak. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, selama 86 tahun. Selama 80 tahun lebih Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah 86 tahun Allah Subhanahu wa taala baru memberikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui istrinya yang kedua, yaitu Hajar. Yang para ulama berbeda pendapat apakah Hajar ini adalah anak dari Fir'aun, raja kota Mesir waktu itu, ataukah dia sebagai budak yang diberikan hadiah kepada Sarah. Sarah diberikan budak oleh Raja Fir'aun karena beliau dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melintasi negeri Mesir dari Palestina, Nabi Ibrahim senantiasa mewanti-wanti kepada Sarah, wahai Sarah, nanti kalau misalnya ada yang bertanya kepadamu, siapa engkau? Maka katakanlah engkau adalah saudariku. Maksudnya adalah saudari seiman. Ini sebagai tauriah, mengatakan dengan sebuah kalimat yang difahami berbeda oleh orang yang mendengar. Kenapa demikian, saudara rahimani wa ajmain? Karena Raja Mesir waktu itu, Fir'aun yang disebut dengan Fir'aun, beda Fir'aun zamannya Nabi Ibrahim dengan zamannya Nabi Musa alaihissalam. Karena Fir'aun adalah sebutan untuk raja. Raja Mesir disebutnya Fir'aun. Kalau di Indonesia namanya presiden, seperti itu.
Ya kebetulan waktu itu Fir'aun Raja Mesir waktu itu adalah orang yang zalim, yang suka menarik, memaksa, mengambil seorang wanita cantik siapapun dia. Setiap ada wanita cantik yang dia temui, dia ambil sebagai selir, dijadikan sebagai selirnya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir istrinya Sarah diambil oleh Fir'aun. Dan ternyata benar. Ketika prajurit Fir'aun ketika itu melihat, oh ini ada wanita cantik, pasti raja senang. Kemudian pun dibawa kepada Fir'aun dan ingin dijadikan selir. Tetapi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sarah lindungannya. Sehingga ketika Raja Mesir ingin menyentuh Sarah tidak bisa. Sarah segera berdoa meminta pertolongan kepada Allah, ya Allah tolonglah aku dari perbuatan orang ini, sehingga dia tidak bisa menggerakkan badannya. Ketika ingin menyentuh Sarah, dia tidak bisa menggerakkan badannya. Sampai dia mengatakan, wahai wanita, apa yang kau katakan? Kata Sarah, aku berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku diselamatkan dari perbuatan engkau yang buruk. Sehingga Raja Mesir ketika itu pun membebaskan Sarah dan memberikan hadiah. Kenapa? Khawatir hati Sarah keluar dari istana, dia berdoa minta kepada Allah, nanti Fir'aun gak bisa bergerak lagi. Akhirnya diberikan hadiah, yaitu seorang wanita yang sebagian ulama mengatakan dia adalah budak, sebagian yang lain mengatakan itu adalah putri dari Raja Mesir tersebut. Ala kulli hal, bahwasanya Sarah memiliki budak, sehingga ketika Sarah melihat suaminya senantiasa berdoa meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku seorang keturunan yang soleh. Maka istrinya pun merasa iba, sehingga menghadiahkan budak wanitanya untuk suaminya. Subhanallah. Kemudian dibebaskanlah Hajar, yang namanya Hajar ketika itu, kemudian dijadikan istri kedua oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah 86 tahun berdoa minta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bigulamin halim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang jujur, seorang anak yang halim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah mencapai kalimat sa'ya dalam bahasa Arab adalah kalimat yang menunjukkan anak itu sudah tamyiz. Ada yang mengatakan anak itu sudah balik, anak itu sudah dewasa. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah beranjak dewasa, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah kejadian ini, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi tamu berupa malaikat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Yang kata para ulama ini 3 malaikat kehidupan. Malaikat Jibril adalah memberikan kehidupan di dalam hati dengan membawakan wahyu dari Allah. Kemudian malaikat Mikail memberikan kehidupan berupa menurunkan hujan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi tumbuh dengan tumbuh-tumbuhan yang mana itu bisa menghidupi kebutuhan makhluk hidup di muka bumi dan tersedianya air. Kemudian malaikat Israfil, yaitu malaikat yang meniupkan sangkakala. Ketika ditiupkan yang kedua, maka manusia bangkit dari kuburnya, hidup kembali untuk dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 malaikat ini pun datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kabar gembira bahwasanya Nabi Ibrahim akan diberikan karunia berupa anak yang kedua dari istrinya yang pertama, yaitu Sarah. Sampai Sarah mengatakan, ya bagaimana aku bisa memiliki anak? Wa ana ajuzun wa ana syaikha, sedangkan aku adalah wanita yang mandul, sudah tua. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berumur 99 tahun. Ketika Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail, Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Ketika Nabi Ibrahim sudah berumur 99 tahun, Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira memiliki anak yang kedua dari Sarah yang diberikan nama Ishak. Ini menunjukkan, saudara rahimanillahu ajmain, Nabi Ismail dengan Ishak itu perbedaannya cukup jauh. Ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan kurang lebih dari itu semua.
Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ini bantahan untuk mereka. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa alaihissalam lebih tua daripada Nabi Ismail. Dan orang-orang Yahudi menganggap bahwasannya yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Isa. Ini adalah kedustaan yang nyata. Ini adalah kedustaan yang dibuat-buat oleh mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya, ini arafil manam, ati azdar, ma'adha fawzur ma'adha taro." Wahai anakku sayang, aku bermimpi aku menyembelihmu. Maka lihatlah apa pendapatmu. Lihat bagaimana saudaraku rahimanillahi wa ajmain menunjukkan ketika itu Nabi Ismail alaihissalam sudah beranjak dewasa. Kenapa demikian? Kalau anak itu masih kecil, dikatakan kepadanya, "Wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu." Kira-kira apa pendapatmu? Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu pendapatnya bagaimana? Kalau anak kecil dikatakan, "Wahai anak, saya mimpi saya menyembelih kamu." Anak itu akan mengatakan sesuatu atau kafir. Dia akan kafir, lari ketakutan. Kan begitu. "Oh, saya mau disembelih sama bapak saya." Kan begitu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Qala ya abatif al-matukmar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kata Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai bapakku sayang, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu." Subhanallah. Bagaimana lihat Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perkataan seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan hati, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, sehingga melaksanakan perintah dari bapaknya yang bapaknya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan saudaraku rahimanillahi wa ajmain, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat ini khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan sampai kita nanti pulang, "Oh anakku, saya mimpi saya menyembelih kamu." Ya, kalau kita bermimpi menyembelih anak kita, maka jangan kita lakukan. Tidak boleh. Kenapa? Karena syariat ini khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi tersebut. Dan sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya mimpi para nabi dan rasul merupakan perintah dari Allah. Adapun kita, misalnya kita bermimpi, "Oh saya bermimpi menyembelih anak saya," maka ini tidak boleh dilakukan. Ini tidak boleh dilakukan karena kita bukan nabi, karena kita bukan rasul. Maka ketika kita bermimpi seperti itu, menyembelih anak kita sendiri, maka ini waswas dari syaitan. Tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka kau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim pun ketika keduanya sudah berserah diri, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Subhanallah. Bagaimana lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang bapak yang soleh memiliki anak yang soleh. Dari sini kita bisa ambil faidah saudaraku rahimanillahi wa ajmain. Orang tua yang soleh akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh. Dari sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya seseorang yang sudah menikah lama belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia sabar. Hendaknya dia sabar. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak pernah putus berdoa, meminta kepada Allah, "Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Ingat saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain, kata para ulama, anak soleh berasal dari orang tua yang soleh. Kalau misalnya terjadi orang tua yang gak soleh, anaknya soleh, gimana Ustaz? Atau sebaliknya, orang tua soleh, anaknya gak soleh, maka kita katakan ini hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita semuanya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keduanya sudah berserah diri dan Nabi Ibrahim sudah meletakkan Nabi Ismail alaihissalam di sebuah batu besar, kemudian menengadahkan kepalanya ke arah belakang wajahnya Nabi Ibrahim. Kenapa demikian saudaraku rahimanillahi wa ajmain? Agar Nabi Ibrahim tidak menatap wajahnya Nabi Ismail langsung.
Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Nabi Ismail alaihissalam mengarahkan wajahnya ke arah bawah, sehingga Nabi Ismail alaihissalam tidak melihat Nabi Ismail alaihissalam langsung. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sudah meletakkan alat petangnya, alat sembelihannya, pisaunya, pedangnya untuk menyembelih anaknya sendiri. Bayangkan saudara rahimahillah alaikum ajmain, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sangat besar. Setelah berpuluh-puluh tahun berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan. Setelah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah uji lagi untuk menyembelih anaknya sendiri. Anak yang ditunggu selama puluh-puluh tahun. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi dan seorang rasul, Khalilullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ingin menyembelih anaknya sendiri, kemudian ada seruan yang berasal dari langit mengatakan wa ya nadaina wa nadainahu an ya Ibrahim. Saya mengatakan, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi sampai berulang-ulang kali menyembelih anaknya. Baru ditanya kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu, apa yang engkau katakan, apa pendapatmu? Kemudian saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, Allah mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin, sungguhnya kami memberikan balasan yang setimpal untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Dari sini kita ambil faidah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang berbuat ihsan, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang panjang, hadis Jibril alaihissalam, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang ihsan, apa itu ihsan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ata'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takut tarahu, fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kata tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan yang seperti itu, yakinlah Allah melihatmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan derajat ihsan adalah derajat yang paling tinggi setelah derajat iman. Ini menunjukkan saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, bahwasanya agama Islam kita terdapat 3 tingkatan. Yang pertama Islam yang paling rendah, yang kedua adalah iman, tingkatan yang kedua, kemudian yang tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan dengan surganya Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata dariku kepadamu wahai Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ujian. Dan ujian yang paling besar adalah ujian para nabi dan rasul. Sungguhnya ujian yang paling berat adalah para nabi dan rasul. Inna asyadda bala'at al-anbiya thummal amsal fal amsal, kata Nabi SAW. Ujian yang paling berat itu adalah para nabi dan rasul, kemudian orang-orang yang setelahnya, orang-orang setelahnya. Jadi ingat bahwasanya Allah memberikan ujian kepada kita berdasarkan kadar keimanan. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kadar keimanan kita. Tidak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian melebihi kadar keimanan kita, tidak mungkin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya hamba tersebut pasti bisa melalui ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini wajib kita yakini bersama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, wa fadainahu bizibhin azim, dan kami ganti Nabi Ismail alaihissalam yang sudah hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seekor kibas yang sangat besar. Dengan seekor kibas yang sangat besar. Yang mana kibas tersebut, kata para ulama diantaranya adalah Abdullah bin Abbas. Bahkan jumhur ulama mengatakan bahwasanya ternyata
kibas atau rebetla, jantan yang sangat besar itu ternyata berwarna putih dan bertanduk yang sangat besar yang telah diikat di Samura, di sebuah tempat. Yang kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya itu adalah kabsyun adra'a fil jannah arba'ina kharifan. Itu adalah kabsyun, domba yang sangat besar yang telah dipelihara di surga selama 40 tahun, sebagaimana yang dikatakan ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bahwasanya beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah, demi Allah ketika Fathu Makkah, demi Allah saya melihat kepala domba tersebut tergantung di dalam Ka'bah. Dan setelah Nabi SAW membersihkan Ka'bah dari segala sonam, dari segala berhala, kata Abdullah bin Abbas, demi Allah setelah itu aku tidak melihatnya lagi. Setelah itu aku tidak melihatnya lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita balasan yang besar bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala yang besar atas apa yang telah kita lakukan, kita perbuat dalam kehidupan ini berupa amal-amal ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kurban-kurban kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan juga kepada kita taufik untuk bisa beramal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anugerah anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anugerahnya, taufiknya, agar kita berikan istiqomah sampai ajal menjemput, sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dengan husnul khatimah, ditutup dengan husnul khatimah di atas sunnah, di atas Islam, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.